Podcast Ocehan Rojali. Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Kali ini gue nggak lagi di kantor, gue lagi di rumah. Bukan WFH, tapi off, tidak dibayar. Jadi sebenarnya gue agak bingung juga. WFH sama WFO itu udah jelas pengaturannya ya. Cuman nggak tahu kenapa masih ada yang juga kebingungan dalam penerapannya. Dalam hal ini, menurut gue sih, di dinas-dinas tenaga kerja melalui pengawas ketenagakerjaan ini untuk perlu lebih lebih melaksanakan tugasnya gitu loh. Jadi kasarnya misalnya nih, ada perusahaan yang dalam setiap bulan atau setiap periode yang ditentukan ternyata belum melaporkan laporan ketenagakerjaan di perusahaannya, ya ditindaklanjuti atau diberikan sanksi gitu. Sebab apa? Ya saya ngerti bahwa pandemi memang memberikan satu pukulan yang luar biasa kepada pelaku-pelaku usaha, baik di Indonesia maupun di luar negeri sama aja lah. Tetapi pengawasan ini menjadi perlu, kenapa? Karena kita punya peraturan, punya perundangan. Maka kalau misalnya ini tidak terawasi dengan baik, maka buat apa ada aturan-aturan dan perundangan itu? Kalaupun itu untuk menjaga, mengawasi, melindungi, baik untuk tenaga kerja maupun untuk perusahaan-perusahaan yang terkena dampak, maka ya ayo kita lakukan bersama-sama. Gue sih sebagai rakyat mendukunglah hal itu terhadap pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan audit SDM di perusahaan-perusahaan itu. Memang banyak sih, tetapi kan wilayah kota, wilayah daerah itu ada dinas ya. Ya maka dinas yang dibayar oleh APBD atau APBN atau apapun juga yang membayar itu, toh yang bayar rakyat. Ayo mari kita bersumbangsih melalui kompetensi-kompetensi yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi kita. Itu yang untuk Kemenaker, Dinas Ketenagakerjaan yang ingin saya sampaikan. Oke, kita beranjak yang kedua, yaitu mengenai perusahaan itu. Saat ini tentunya pandemi akan membawa perubahan-perubahan yang baik terasa maupun tidak. Ini perlu untuk bukan diwaspadai ya, tetapi untuk diperhatikan agar SDM atau HRD sisa perusahaan itu juga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai dengan perubahan-perubahan zaman dan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi satu contoh masalah penerapan WFA dan WFO. Yang kedua, bagaimana dengan perusahaan yang nggak mampu? Ya ini sudah berjalan sih. Cuman publikasi atau informasi kepada masyarakat ini menjadi penting. Jangan sampai diam-diam aja. Tetapi informasi ini disampaikan dengan baik. Dan bagaimana para karyawan ketika hendak melaporkan sesuatu tidak ketakutan. Sebab yang jelas takutlah kalau misalnya jadi tukang ngadu. Padahal jelas-jelas si perusahaannya ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan tidak sejalan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Nah ini tadi apa yang Rojali ingin sampaikan kepada Kemenaker maupun Disnaker mengenai pentingnya pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan wilayah. Oke, dan kemudian yang tadi Rojali bilang bahwa untuk HRD dengan perubahan ini, kalau gue secara pribadi berpikir bahwa ketika perusahaan dalam proses pemulihan ini, yang diperlukan itu kok lebih banyak dari sekolah-sekolah vokasi, SMK, ataupun diploma-diploma yang jelas mereka dalam kuliah atau sekolah memang diajarkan langsung untuk mampu bekerja. Hal ini juga untuk mengurangi masa pengembangan yang terlalu panjang. Bukan berarti pengembangan itu tidak boleh, wajib.
Tetapi untuk pelaksanaan pemenuhan kompetensinya, ini di sekolah-sekolah vokasi tentunya sudah lebih diserap daripada yang bukan sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan non-vokasi. Nah, ujungnya pasti tentang perekrutan. Dalam rekrutmen ini, kalau di HRD ini menurut gue ya, yang banyak berkecimpung di HR ya, masa yang cukup memakan waktu dan jadi agak lumayan deg-degan adalah masa negosiasi gaji. HRD kan bukan tukang nego. HRD itu adalah sarana administrasi. Fungsi administrasi dan fungsi strategis juga tetap harus berjalan. Walaupun kebanyakan HRD tidak dianggap sebagai fungsi strategis, masih menjadi fungsi administrasi saja. Ini yang kayaknya perusahaan-perusahaan juga bukan harus ya. Ya kalau nggak mau ya udah itu perusahaan-perusahaan dulu hancur ya bodo amat gitu kan. Misalnya negosiasi gaji ini buat gue praktisi HRD ya, menjengkelkan gitu. Ngapain harus nego gitu? Mengapa ketika tidak dalam proses rekrutmen, proses pembukaan lowongan, hal itu memang dicantumkan. Jadi yang daftar udah tahu gaji sekian, benefitnya apa, kompensasi dan benefitnya lebih jelas. Jadi ini untuk mengurangi waktu untuk negosiasi. Mungkin hal ini untuk level-level tertentu ya. Untuk level mungkin manajer ke atas, general manager, direksi ya itu mungkin memang ada hal seperti itu. Tapi kalau untuk rekrutmen yang bersifat umum, gue pikir udahlah, nggak usah kebanyakan nego gitu. HRD bukan pedagang, men. HRD itu melakukan fungsi pengembangan, melakukan fungsi kepastian. Agar apa? Agar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan masing-masing dan berjalan dengan semestinya. Itu. Jadi ini tadi ada 3 hal. 1, tolong agar, bukan tolong sih, wajib buat Kemenaker, Disnaker, bahwa pengawas ketenaga kerjaan harus melakukan audit ketenaga kerjaan terhadap perusahaan-perusahaan di wilayah ini dengan sangat serius. Ini gue sebagai rakyat yang ngomong ya. Rakyat ini adalah atasan mutlak kalian. Karena kalian bekerja bukan untuk bos kalian. Kalian bekerja untuk rakyat bangsa Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang menggaji kalian. Yang kedua, bahwa untuk sebelum HRD ya, untuk proses pengisian ketenagakerjaan, universitas penting, iya. Tapi untuk pengisian ketenagakerjaan yang layak kerja, pendidikan vokasional, kayak SMK maupun diploma, ini juga menjadi kebutuhan sebetulnya. Jadi, kalau memang kebutuhannya adalah langsung melakukan pekerjaan itu, ya kita jangan memandang enteng bahwa ini hanya SMK, hanya diploma, tapi bukan sarjana. Jadi sarjana belum tentu memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Jadi kembali lagi, bagaimana HRD ini dalam merekrut orang, latar belakangnya adalah berbasis kompetensi, bukan berbasis ijazah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa dalam proses rekrutmen ketika membuka lowongan, dan ini untuk memperefisien tugas dari HRD daripada jadi tukang dagang atau nego. Kalau nego ya jadi tukang jualan aja, jangan jadi HRD gitu. Tetapi ketika membuka lowongan, kompensasi dan benefitnya sudah dengan jelas diberikan. Ini akan memangkas waktu untuk negosiasi. Karena gue ngalami, atau mungkin di perusahaan gue atau perusahaan tertentu lainnya, bahwa ketika membuka lowongan, kompensasi dan benefit ini belum secara jelas disampaikan. Jadi masih ada tawar-tawaran. Yang ada banyak tawar-tawarannya bukan untuk pengujian kecocokan kompetensi. Sampai di sini dulu. Salam Rejali.